Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di tahun 2020 ini, Mini melakukan facelift pada salah satu modelnya, yaitu yang ada sebelah saya ini, Mini Cooper S Clubman 2020. Sebelumnya kami sudah melakukan video first impression-nya, bisa klik link di atas. Lantas seperti apa mobilnya dan seperti apa rasanya? Ikuti terus video ini. No matter what people want you to believe, don't ever turn back on. Di video first impression sebelumnya, kami sudah menjelaskan secara detail apa saja perubahan dari Mini Cooper S Clubman 2020 ini. Dan di video review ini, kami akan lebih berfokus kepada rasa berkendaranya. Namun sebelumnya, kami ingin mengingatkan kepada Anda apa saja yang berubah dari mobil ini. Yang pertama adalah lampunya, dia dibuat lebih membulat serta lebih tegas dibandingkan versi sebelumnya. Dan juga untuk bagian grillnya, dia bagian atas dan bagian bawah kini dibuat dengan full honeycomb. Dan juga untuk bagian emblemnya ini, dia menggunakan emblem terbaru, versi terbaru dari Mini. Dan tidak lupa juga adalah warnanya, karena dia menggunakan warna baru yaitu Indian Summer Red yang terlihat segar. Lalu di bagian sampingnya perubahan ada di bagian spionnya. Jika sebelumnya Mini Cooper memiliki spion yang memiliki desain membulat, justru di 2020 ini mereka merubah desainnya lebih lancip dibandingkan versi sebelumnya. Dan juga karena ini merupakan opsi Mini Yours, maka perubahan ada di bagian peleknya. Dia menggunakan opsi Mini Yours, peleknya desainnya berbeda dibandingkan versi biasanya, serta untuk bagian tengahnya ada emblem Mini Yours. Dan untuk peleknya ini dia menggunakan diameter 18 inci. Untuk Cooper S Clubman 2020 facelift ini, dia juga mendapatkan berbagai perubahan di bagian buritannya ini, seperti di lampu belakang. Dia sudah menganut desain Union Jack pada lampu belakangnya ini. Dan juga untuk bagian emblemnya, dia sudah menganut desain emblem Mini terbaru. Yang menjadi ciri khas sebuah Clubman adalah pintu bagasinya. Sejak dulu, Clubman dibuat dengan bagasi yang didesain secara barn door seperti ini. Untuk versi facelift 2020 ini, pintu bagasinya kini bisa dibuka melalui remote seperti ini. Bahkan kedua pintunya bisa dibuka seperti ini. Jadi memudahkan Anda ketika membawa barang. Tentunya tidak hanya melalui remote-nya, dia juga dilengkapi dengan foot sensor seperti ini. Jika Anda membawa barang, maka lebih mudah untuk membuka pintu bagasinya. Namun untuk menutupnya kembali, Anda harus melakukan secara manual seperti ini, karena dia sistem mekanisnya bukan menggunakan seperti electric power door, melainkan hanya menggunakan sistem pegas. Namun ada yang menarik dari Clubman 2020 ini, jadi jika Anda memarkirkan mobil ini sedikit miring atau di jalan menurun, maka pintu bagasinya dia hanya terbuka satu sisi saja. Yang bagian sebelah kirinya ini dia bisa terbuka, namun tidak bisa terbuka secara full seperti sekarang. Untuk mesinnya, dia tetap dilengkapi dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbo untuk versi Mini Cooper S yang bertenaga 192 horsepower serta torsi 280 Nm. Meski tidak ada perubahan dibandingkan versi sebelumnya, namun Mini mengklaim bahwa mappingan pada mesin ini dia lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Lalu juga perubahan yang paling terasa adalah di sektor transmisinya. Jika sebelumnya Mini Cooper Clubman dilengkapi dengan transmisi 8 percepatan konvensional, di Mini Cooper S Clubman 2020 ini dia menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan. Dengan perubahan yang diterapkan oleh Mini, kita akan langsung mengetesnya saat impresi berjalan. Sebelumnya, kita lihat apa saja yang berubah di ruang kabinnya. Sebelum berjalan, saya akan menjelaskan sedikit apa saja yang berubah di bagian interiornya. Seperti di lingkar kemudinya ini, karena ini merupakan opsi Mini Yours, maka lingkar kemudinya juga merupakan lansiran dari Mini Yours. Dia desainnya lebih kalem, namun tetap sporty. Dan juga untuk bagian speedometernya ini, bagian instrumennya masih sama, namun dia penunjuk untuk indikator penunjuk bahan bakarnya, dia sudah menggunakan desain baru. Untuk sistem hiburannya, dia mendapatkan software terbaru dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Dan untuk tuas transmisi dia juga berubah, dia seperti model mini-mini terkini, karena juga Cooper S Clubman ini dia memiliki gearbox baru yaitu dual clutch 7 percepatan. Kemudian untuk joknya,
untuk opsi miniors dia mendapatkan kulit dengan corak yang menurut saya lebih kalem serta lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Dan juga untuk opsi miniors dia mendapatkan emblem di bagian ini. Sementara di bagian konsol tengah dia mendapatkan fitur baru yaitu wireless charging. Jadi jika handphone Anda sudah dilengkapi dengan fitur wireless charging, maka Anda bisa meletakkan di bagian konsol tengahnya ini. Dia mensupport untuk berbagai macam ukuran smartphone Anda. Namun sayangnya ada salah satu fitur yang dikurangi dari Clubman 2020 ini, yaitu head-up display di bagian dashboardnya ini. Kini dia justru absen, padahal Clubman versi sebelumnya dia dilengkapi dengan fitur tersebut. Seperti model mini lainnya, tentu Clubman ini memiliki keasikan berkendara yang luar biasa. Bisa dilihat di mobil ini juga dia mendukung berbagai postur Anda. Posisi mengemudi sangat ergonomis, bisa diatur secara tilt maupun teleskopik secara leluasa, dan juga untuk bagian joknya dia bisa diatur ketinggiannya, lalu ada lumbar support. Dan menurut saya ini posisi berkendara salah satu yang terbaik di kelasnya. Sekarang kita coba langsung saja menjalankan mobil ini. Hal pertama yang langsung terasa adalah keasikan berkendara mini yang begitu khas. Berkendara dengan sebuah mini itu memang bisa dikatakan sangat menyenangkan. Bahkan ketika saya seperti sekarang ini berada di lingkar kemudinya, mungkin saya tidak akan bosan jika memakai mobil ini tiap hari, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan desainnya yang bisa dikatakan tidak ditemukan di mobil lain. Seperti desain lingkar kemudinya ini, lalu juga perpaduan dengan desain instrumen clusternya yang terkesan retro, lalu juga head unit ini yang dilingkari oleh lampu LED, dan lampu LED tersebut bisa menyala, bisa mengikuti irama dari putaran mesin misalkan, lalu juga dari pengaturan AC. Jika AC di suhunya dinaikkan, maka dia akan muncul warna merah di lampunya, lalu jika didinginkan dia akan muncul warna putih. Sangat menarik dari LED tersebut, membuat Anda tidak bosan. Dan juga hal lainnya adalah tombol-tombol pada mobil ini yang berada di dalam kabin itu bisa dipastikan tidak ditemukan di model-model mobil lainnya. Jadi memang menurut saya Mini ini memiliki desain, memiliki karakter tersendiri yang tidak ditemukan di merek-merek lain. Selain desain, pengendalian Mini begitu berkarakter, bahkan di semua modelnya. Kesan Padu Drive tidak hanya hadir dari desain-desain unik khas Mini, tetapi juga dari posisi berkendaranya. Seperti saya bahas sebelumnya, Mini Cooper S Clubman, bahkan semua model Mini, dia memiliki pengaturan setir, pengaturan jok yang bisa diatur sedemikian rupa dan dengan sangat mudah. Jadi, berapapun postur tubuh Anda, maka berkendara dengan Mini Countryman 2020 ini akan sangat menyenangkan berkat posisi duduknya yang sangat ergonomis. Tidak hanya posisi berkendara, tetapi juga visibilitas Mini Clubman 2020 ini baik seperti model-model Mini lainnya. Posisi dashboard rendah, dia memang ukuran pilar A-nya ini cukup besar. Akan tetapi, dimensi pilar A yang besar ini tidak mengganggu pandangan Anda selama Anda berkendara. Tetapi memang untuk khusus Clubman, khususnya generasi kedua ini, memang visibilitas untuk kaca belakangnya ini sedikit terbatas karena memang dia ukuran kacanya itu mengecil dibandingkan generasi pertamanya. Akan tetapi, jika Anda melakukan parkir mundur dengan mobil ini, jangan khawatir karena Mini melengkapi Mini Clubman 2020 ini dengan kamera mundur yang beresolusi tinggi, serta dilengkapi dengan sensor-sensor canggih, sensor mundur. Jadi, kamera mundur serta sensor mundur tersebut bisa memandu Anda melakukan parkir dengan posisi yang sempurna. Untuk karakter suspensinya, menurut saya Mini being a Mini. Ya. Jadi memang dari generasi-generasi karakter suspensi Mini ya rasanya tidak ada yang berubah. Dia masih kaku, dia masih go-kart feel. Dia agak keras memang, akan tetapi tentu rasa suspensi tersebut menghasilkan keasikan berkendara yang lebih. Seperti ini, saya berkendara di tol dan membelokkan setir ke kanan kiri, dia begitu sigap suspensinya, tidak ada gejala body roll sama sekali, tidak ada delay sedikit pun. Luar biasa rasanya handling dari Mini Clubman. Dan khususnya untuk Mini Clubman ini, menurut saya dia justru lebih baik dibandingkan
karakter suspensi Mini 3-door. Dia karena mungkin dimensi yang lebih panjang dibandingkan 3-door, bandingkan suspensi sedikit lebih empuk dibandingkan versi 3-door. Namun jika Anda menginginkan mobil dengan bandingan suspensi yang empuk, mungkin Anda bisa memikirkan merek-merek mobil lain. Akan tetapi jika Anda penyuka kecepatan, penyuka adrenalin, maka saya anjurkan Anda untuk membeli Mini karena go-kart feel yang khas pada setiap model-model Mini, khususnya di Mini Clubman 2020 ini. Untuk menunjang sisi performa, Mini Cooper S Clubman 2020 ini dilengkapi dengan 3 mode berkendara, yaitu Green untuk berkendara hemat, Mid untuk berkendara biasa-biasa saja, tidak terlalu agresif, juga tidak terlalu lambat, dan Sport. Nah, di Sport ini menarik karena dia seakan-akan bunyi knalpotnya berubah sedikit, tetapi jika melepas gas maka akan timbul suara letupan-letupan seperti di Mini Clubman sebelumnya, seperti ini. Jika terdengar itu ada bunyi-bunyi letupan-letupan di bagian knalpotnya. Itu tentunya meningkatkan adrenalin dan juga ya sedikit kasihkan berkendara juga tertambah dari faktor tersebut. Untuk mesin, dia tidak mengalami perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Dia masih sama untuk varian Cooper S 2000cc 4 silinder turbo, tenaga 192 horsepower serta torsi 280 Nm. Tetapi dia ada perbedaan di transmisinya. Jika sebelumnya dia menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan konvensional, di Clubman 2020 ini kini menggunakan transmisi 7 percepatan dual clutch. Tetapi di dual clutch ini dia menyenangkan karena perpindahan giginya sangat cepat seperti ini. Sangat responsif perpindahan giginya. Tetapi juga transmisi dual clutch biasanya menghasilkan rasa berkendara yang agak jerky, agak nut-nutan ketika di kecepatan rendah. Tetapi di Mini ini saya tidak merasakan hal tersebut. Dia transmisi dual clutch-nya sangat halus, tidak jerky sama sekali. Meski perubahan pada mesinnya tidak banyak, akan tetapi berbuah hasil yang cukup positif. Meski memiliki spesifikasi mesin yang sama dibandingkan versi sebelumnya, tetapi Mini mengklaim bahwa mappingan ECU dari mobil ini dibuat lebih membaik dibandingkan versi sebelumnya. Lantas, perpaduan mappingan lebih baik serta transmisi dual kaca tersebut, saya mengira hanya berpengaruh pada angka akselerasi saja. Nyatanya tidak. Saat saya mengetes konsumsi bahan bakar, justru angka konsumsi bahan bakar tersebut lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Mini Clubman 2020 ini mencatatkan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, angkanya mencapai 11,3 km per liter. Tentunya sangat baik dibandingkan versi sebelumnya. Versi sebelumnya hanya menyentuh angka sekitar 9,5 km per liter untuk dalam kota. Dan untuk rute tol, untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Mini Clubman 2020 ini berhasil mencapai angka 19,5 km per liter. Wow, tentunya angka tersebut sangat impresif. Siapa sih yang memikirkan membeli sebuah Mini dan memikirkan konsumsi bahan bakarnya? Tentunya ini menjadi bonus bagi Anda membeli sebuah Mini, mendapatkan desain yang unik, tetapi juga konsumsi bahan bakarnya yang sangat baik. Untuk angka akselerasinya, Mini Clubman 2020 mencatatkan angka yang sama persis dengan Clubman versi sebelumnya. 0-100 km per jam ditempuh dalam waktu 7 detik, yang artinya sama persis. Mappingan mobil ini lebih baik. Transmisi juga menggunakan dual clutch. Tetapi perlu diingat bahwa Clubman sebelum ini menggunakan transmisi otomatis konvensional 8 percepatan, yang artinya perpindahan giginya lebih rapat dibandingkan transmisi DCT 7 percepatan ini, yang mungkin perubahan transmisi tersebut tidak terlalu berdampak pada angka akselerasinya. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Yang pertama adalah fitur auto hold. Dia sudah menggunakan rem parkir elektris, tetapi sayang sekali tidak ada fitur auto hold. Tetapi tidak menjadi masalah karena rem parkirnya ini tersedia
fitur auto release. Jadi jika Anda dari transmisi posisi netral dan memindahkannya ke posisi D, dan jika Anda ingin menjalankan mobil, maka Anda tidak perlu lagi menurunkan rem tangannya. Anda tinggal menginjak pedal gasnya dan rem tangannya akan merilis secara sendiri. Lantas memang Mini terkenal dengan rasa berkendara yang go-kart feel. Tetapi saya merasakan di Klapen 2020 ini dia road noise-nya sedikit terdengar ke dalam kabinnya. Memang dia dilengkapi dengan ban RFT dan road noise tersebut tidak sampai ke tahap mengganggu. Akan tetapi alangkah lebih baik jika road noise tersebut diperbaiki sehingga suasana kabin bisa lebih senyap, lebih hening, dan tentunya menghasilkan rasa berkendara yang lebih nyaman lagi. Setelah membahas secara lengkap, tibalah kami untuk menyampaikan kesimpulan dari Mini Klapen 2020 ini. Secara pribadi, saya sangat menyukai Mini Klapen dari dulu, bahkan sejak generasi pertamanya, karena saya merupakan pecinta mobil station wagon. Dan Mini adalah sebuah mobil yang extraordinary, dia berbeda dengan yang lain. Apalagi di Klapen ini, dia adalah sebuah station wagon yang bisa dikatakan tidak bisa disamakan dengan merek lain. Dia memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemarnya, dan jika dijajarkan dengan mobil station wagon lainnya, memang dia dimensi tidak lebih besar, akan tetapi desainnya itu sangat menarik dari pertama kali diluncurkan. Secara bandrol harga memang mobil ini menyentuh 1 miliar 50 juta, yang artinya dia memang lebih mahal dibandingkan Countryman versi Cooper S. Dia dimensinya justru dia sebuah SUV, dia dimensi lebih besar. Klapen ini memang lebih mahal, dan jika dibandingkan dengan model station wagon lainnya seperti Mercedes-Benz C-Class station wagon ataupun seri 3 Touring, Anda bisa menambahkan dari budget dari Mini Klapen ini ditambahkan sedikit, maka Anda akan bisa membeli mobil-mobil tersebut. Ya, tetapi kembali lagi kepada Anda, Mini Klapen ini memiliki daya tarik tersendiri, dia tidak bisa disamakan dengan mobil-mobil lain. Dan juga tentunya di tahun 2020 ini Klapen hadir dengan berbagai perubahan seperti warnanya Indian Summer Red yang begitu segar, fitur baru, barn door-nya bisa dibuka secara elektrik, bisa dibuka dengan remote maupun dilengkapi dengan foot sensor. Tidak hanya kepraktisannya saja, tetapi Anda bisa bergaya menggunakan mobil ini. Dan juga mesinnya meski dia tidak mengalami perubahan, akan tetapi mappingannya yang diklaim berubah serta transmisinya berubah, tentunya menghasilkan nilai-nilai positif seperti angka konsumsi bahan bakarnya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mini Cooper S Klapen 2020 ini. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga isi kolom komentar, subscribe bila Anda belum, main-main juga ke website www.autodriver.com. Terima kasih dan sampai jumpa.